Kegiatan fasilitasi klinik koperasi ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskopindak Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengurusan izin usaha dan pendaftaran akte koperasi. Kegiatan fasilitasi klinik koperasi ini diikuti oleh lebih dari 50 pengurus atau pengawas koperasi sekota Malang yang berlangsung pada hari Sabtu 27 November 2021 bertempat di Aula De Kopem, PKPRI Kota Malang, Jalan Tumenggung Suryo nomor 20 Kota Malang. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Diskopindak Kota Malang, M. Sailendra STMM, Ketua PKPRI Kota Malang Herman Suryo Kumoro, Kepala Bidang Koperasi Diskopindak Kota Malang Maria Angela beserta jajaran pengurus. Puji syukur, Alhamdulillah, kita hadirkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat serta hidayahnya, kita diberikan kesehatan serta diberikan kesempatan pada pagi hari ini dalam acara klinik koperasi dengan tema pengurusan izin usaha dan pendaftaran akta koperasi. Acara diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penyampaian sambutan Kepala Diskopindak Kota Malang, M. Sailendra STMM. Bapak Ibu sekalian, sudah 2 bulan ini kita bisa melakukan suatu kegiatan melalui luring atau tatap muka seperti ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu secara langsung. Dalam sambutannya beliau menjelaskan kondisi koperasi yang juga terdampak pandemi, khususnya unit-unit usaha, dan mengajak para kaum milenial untuk berkiprah di dalam koperasi karena koperasi merupakan lembaga yang lengkap. Selain menggerakkan ekonomi, ada fungsi sosial dan juga pembelajaran berorganisasi yang bagus untuk kaum milenial. Legalitas usaha yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga, apakah itu perusahaan ataukah itu usaha perorangan, usaha-usaha yang lain, termasuk dalam hal ini lembaga koperasi dan unit-unit usahanya itu harus memenuhi proses-proses legalitas usaha yang diwajibkan oleh undang-undang tersebut. Tapi kan sekarang ini menjadi suatu undang-undang Cipta Kerja itu ternyata menurut Mahkamah Konstitusi ya Pak Menda, itu kan harus diperbaiki. Nah, mudah-mudahan klinik koperasi yang sekarang ini bisa Pak Minto bisa memberikan suatu pencerahan dan informasi pada Bapak Ibu sekalian hal-hal apa yang harus dilakukan dalam proses perizinan ini dan menyikapi undang-undang Cipta Kerja yang masih menjadi suatu problem dan perdebatan dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dalam koperasi ini lembaga yang sebetulnya luar biasa. Di situ ada ekonominya, kita bisa belajar masalah ekonominya, usahanya. Ada sisi sosialnya juga, karena koperasi ini
Maksudnya setiap anggota punya suara dan punya hak untuk punya suara. Beda dengan perusahaan berdasarkan saham ya, berdasarkan modal yang ditanamkan ke perusahaan. Tapi koperasi kan setiap orang punya hak suara. Itu yang beda, sehingga sisi sosialnya lebih besar lagi daripada suara. Berikutnya adalah ada sisi pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan berorganisasi, bermasyarakat. Itu ada di koperasi yang tidak dipunyai oleh lembaga-lembaga yang lain. Kami berharap juga dari BKPRI untuk mensosialisasikan, untuk mengkampanyekan dan untuk menggerakkan koperasi ini tidak hanya untuk kaum segmen yang usia-usia seperti saya dan Bapak Ibu sekalian, tetapi juga bisa menggerakkan, mengkampanyekan koperasi ini untuk anak-anak muda. Mungkin itu dari saya. Selamat mengikuti klinik koperasi hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk pengembangan koperasi dan unit usaha lainnya. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya, serta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, klinik koperasi untuk pengurusan izin usaha dan akta koperasi pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Acara dilanjutkan dengan pengenalan tim klinik koperasi oleh Kepala Bidang Koperasi Diskopinda Kota Malang, Maria Angela, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Minto Raharjo Esos MM dari Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Disnaker PMPTSP Kota Malang. Mereka bertiga ini siap untuk mendampingi dan membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan koperasian. Kami berharap koperasi di Kota Malang, utamanya KPRI yang ada di Kota Malang, menjadi koperasi yang sehat dan terus maju berinovasi, serta yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi melakukan regenerasi menuju koperasi milenial yang modern seperti itu. Okay? Mohon maaf ketika penyelenggaraan hari ini ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini selanjutnya kita memasuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Minto Raharjo Esos MM. Beliaunya dari Dinas Tenaga PMPTSP. Namanya panjang sekali, Ibu, saya kalau menjabarkan semuanya. Yang menjelaskan tentang perizinan, syarat, dan proses untuk mendapatkan izin serta narasumber kedua, Dr. Diah Ayu Wisnuwardani SHMHum, Notaris dan PPAT Kota Malang, yang memberikan materi tentang pendirian izin usaha dan perubahan anggaran dasar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri acara klinik koperasi dengan agenda pengurusan izin usaha dan bagaimana membuat akta perusahaan koperasi. Praktek kita kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini baru kita mulai di Agustus tanggal 9 ketika dilantik Pak Presiden. Hiruk pikuk kaitannya dengan pelaksanaan tugas SSBK ini banyak dialami baik pelaku usaha, perorangan maupun badan usaha. Khusus di bidang koperasi ini beberapa kali pertemuan Bu Rina, yang pertama di Bokobis, yang kedua kemarin di Bapak itu juga bersama Komisi Bu kaitannya dengan bagaimana perizinan berusaha secara umum. Kebetulan waktu itu salah satu pesertanya juga ada dari koperasi. Ditetapkan Maret 2020 ada beberapa turunan yang harus dilakukan oleh setelah diundangkannya Undang-Undang Pekerja itu dikeluarkan ada di sini ada 11 klaster yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Oleh MK diputuskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Cipta
Tetapi turunan-turunannya yang belum dilakukan, ini sementara dihentikan. Undang-undang yang dirubah, PP-nya berapa itu kalau nggak salah, ini sudah diundangkan. Artinya salah satu PP yang mengamanahkan itu melaksanakan SSRB adalah PP 5 dan PP 6. Ini sudah kita praktekkan dan sudah kita laksanakan di launching oleh Pak Presiden kemarin itu di tanggal 9. Ini bahwa kita menjadikan SPK kementerian ini menjadi acuan juga kami. Artinya di sistem itu sudah tertanam misalkan persyaratan, waktu itu sudah dilakukan di sistem. Dan pemerintah daerah wajib melaksanakan SSRB ini. Ketika di daerah tidak melakukan SSRB ini ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan. Ini bentuk pengenaan sanksinya adalah sanksi administratif, bagaimana dimaksud adalah gambaran umum untuk pelaksanaan SSRB itu sebenarnya ada pengkriteriaan klasifikasi berdasarkan risiko. Sebenarnya lebih mudah. Artinya apa? Pelaku usaha yang dengan risikonya rendah itu cukup penerbitannya dengan NIB saja. Cukup dengan NIB. Ketika nanti ada peta perusahaan pelaku usaha itu risikonya rendah, tinggi itu tergantung dari KBLI-nya masing-masing. Itu nanti sudah di dalam sistem itu otomatis akan terekam di sana. Ini ketika risiko dari KBLI itu sesuai dengan yang ada di LSR, nanti menyesuaikan. Ketika PKKP-nya sudah dilakukan oleh KPU, tetapi sistemnya tidak bisa mengakomodir dan tidak bisa support, ini setelah 20 hari akan terbit otomatis PKKP. Ini sudah ada beberapa contoh yang sudah melaporkan ke kami. PKKPN awal itu masih dalam bentuk belum proses, tetapi setelah 20 hari ternyata melaporkan saya, Pak, PKKPN kami sudah terbit otomatis. Artinya ini yang terus dilakukan dengan proses selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini cukup dengan ini ketika risikonya rendah. Contoh, misalkan koperasi dengan bidang usaha KBLI perdagangan yang risiko rendah. Nanti NIB Bapak dan Ibu sekalian itu bisa banyak KBLI, misalnya seperti yang saat ini kalau Bapak dan Ibu sekalian punya koperasi, tetapi punya SIO yang di sana banyak beberapa KBLI. NIB juga seperti itu. Nah, ketika panjenengan masuk di KBLI yang bersangkutan, ini akan menjadi lampiran dari NIB ini menjadi lampiran dari NIB. Jadi begitu input beberapa KBLI sudah dilakukan prosesnya, ini nanti akan menjadi lampiran-lampiran dari KBLI itu. Risikonya bervariasi. Ada yang risikonya rendah, berarti cukup dengan NIB saja. Tetapi ketika bidang usaha di koperasi itu ada yang risikonya tinggi, ini dilengkapi dengan izin yang mekanisme nanti mekanisme di sini. Ketika menengah tinggi, ini ada NIB sertifikat standar dan sertifikat standar yang diverifikasi oleh dinas teknis kaitannya dengan sektor perdagangan, sektor koperasi, sektor apa ini nanti dinas-dinas teknis yang akan memverifikasi ini. Amanahnya adalah implementasi tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja sementara ditangguhkan yang sudah terpecah dilakukan. Ini pemaknaan ini yang masih perlu kita diskusikan bahwa proses pembentukan atau penyusunan peraturan kaitannya dengan pembangunan gedung ini sudah diproses dan nanti nomenklatur itu bukan lagi IMB tetapi persetujuan bangunan. Ini posisi gambaran umum ketika Bapak dan Ibu sekalian melakukan proses di SSRBA itu seperti ini. Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan. Iwan Hikmawan melaporkan. Adalah untuk ruangan aja itu kita minim. Yang kedua, karena kita kalau saya melihat tadi kan ada masa berlaku. Ketepatan tahun ini adalah masa terakhir untuk pengurus. Itu satu yang saya tanyakan. Apakah nanti berarti 3 tahun
terus izin usaha itu terus berlanjut karena kan tadi saya lihat ada masa berlaku. Terus yang kedua NPWP itu kalau misalkan yang di situ kan pasti ada namanya Pak ya. Kalau misalkan sudah nggak jadi pengurus nanti berarti harus merubah lagi. Tidak ada masa berlaku. Tetapi ketika ada perubahan, kita disampaikan tadi, perubahan pengurus itu bagian dari perubahan. Itu yang menjadi kendala juga ketika pergantian pengurus dan sebagainya itu akan dituangkan dalam perubahan akte pendirian usaha, operasi juga akan dituangkan dalam akte perubahan. Akte pendirian tidak. Artinya di yang menjadi karena gini, yang masuk di sini adalah ketua operasi kata seperti itu dan PBB-nya adalah PBB operasi. Akhirnya bisa salah satu dari yang pendirian atau pendirian disahkan oleh ahli kunci masuk siapa. Yang kali ini digunakan tadi kaitannya dengan bangunan dan sebagainya. Kita berusaha ketika KBRI Pajaman itu resiko yang rendah. Verifikasi kaitan dengan bangunan tidak akan diikutkan. Tetapi ketika resiko tinggi baru itu ada persyaratan pengajuan bangunan. Kami kemarin oleh-oleh dari kementerian waktu kami koordinasi memang untuk pendataan ini masih proses pelimpahan dari Kementerian Koperasi ke Kemenkumham. Jadi memang butuh waktu untuk pendataan. Baik Bapak Ibu, oplas dulu kepada Pak Minta atas materi yang diberikan pada channel ini. Materi yang kedua disambung akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dian Ayu Wisnu Wardani SHMM. Beliaunya akan menyampaikan tentang tadi tindak lanjut dari perizinan mengenai pendirian dan perubahan anggaran dasar yang pada waktu itu juga beliau mengikuti arahan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Bapak Tepi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Jadi nanti mungkin Bu Dia bisa menjelaskan ke peserta KPRI pada siang hari ini apa sih yang harus dilakukan supaya bisa masuk ke OSS seperti itu. Baik, dalam kesempatan kami berikan kepada Ibu Dia. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan ini adalah hal yang berkaitan dengan eksistensi dari koperasi Bapak dan Ibu sekalian. Karena ternyata eksistensi dan keberadaan koperasi sekarang ini lebih ditentukan dengan nomor induk berusaha. Tidak hanya sekedar legalitas koperasi yang pada saat ini atau sudah bertahun-tahun jenengan miliki. Semua pelaku usaha itu harus punya nomor induk berusaha. Begitu ya Pak Minto ya. Karena akan kesulitan ketika kita tidak punya nomor induk berusaha. Satu, apa sih sebenarnya nomor induk berusaha itu secara konkretnya? Sama dengan ketika kita bicara nomor induk kependudukan atas identitas kita. Yang Bapak Ibu sekarang harus tahu bahwa semua hal itu nanti yang berkaitan dengan subjek hukum manusia kita ini akan terlempar pada nomor induk kependudukan. Harapan dari pemerintah salah satunya adalah karena keinginan semua itu isi doing of business, jadi isi of doing business, semua itu diberi kemudahan berusaha hanya dengan nomor induk berusaha. Nah, kemarin saya pernah diajak oleh Dinas Koperasi untuk memberikan materi kepada beberapa koperasi yang juga kesulitan ketika mengalami pembuatan NIB. Nah, saya Pak Minto, jadi saya diberikan satu hari untuk memberikan semacam masukan-masukan. Tetapi karena koperasi tadi tidak langsung melakukan praktek, akhirnya merasa kok koperasi saya selama ini nggak ada masalah. Jadi tidak segera melakukan mengurus NIB-nya. Jadi ketika saya di sini, saya bukan nanti harus ketika
Bapak mengalami kesulitan, oh ke saya, tidak ya, tidak. Bapak dan Ibu boleh datang kepada notaris yang melakukan pembuatan atau yang menjalankan pembuatan akta koperasi itu, hanya agar kita satu pemahaman. Yang kemudian banyak judicial review karena masih berbau-bau PT, padahal kita tahu koperasi itu mempunyai karakteristik sendiri. Karena karakteristik sendiri ini makanya tidak semua koperasi itu sama, kasusnya pun sama. Nah ini yang harus dipahami. Oleh karena itu kita kemudian kembali kepada Undang-Undang Koperasi tahun 25 tahun 92. Sebelum tahun itu semua data yang diberikan kepada notaris itu pelaporannya kepada koperasi secara manual. Jadi kalau seandainya sudah kita buatkan akta koperasi, pendirian koperasi, kemudian para anggota koperasi, pengurus koperasi mendaftarkan kepada dinas koperasi sesuai keanggotaan. Kalau anggotanya itu ada di kota atau kabupaten, maka mereka akan melakukan pendaftaran di dinas koperasi kota atau kabupaten. Sedangkan jika anggotanya itu lintas koperasi atau kabupaten, maka akan didaftarkan pada provinsi. Mungkin kalau yang seperti ini jenengan paham semua. Nah, itu tadi. Ini kaitannya dengan apa? Karakteristik koperasi yang memang harus diawasi dan dibina. Nah, ini kan kalau kita bicara tentang kewilayahan keanggotaan, berarti kita tidak bisa terlepas dari baik dinas koperasi maupun dari dinas koperasi baik kota maupun kabupaten. Ya, apalagi Purun Sewu, seperti misalnya ada koperasi kejaksaan, misal, di mana untuk apresiasi pada saat didirikannya koperasi adalah Bapak Kepala Kejaksaan misalnya, sedangkan mungkin Bapak Kepala Kejaksaan itu posisinya tempat tinggalnya tidak di Jawa, berarti kita membahas skala nasional. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya kan bisa diakomodir oleh suatu peraturan sehingga kita bisa kedepannya legalitas dari koperasi itu memang betul-betul bisa dipertahankan. Itu tadi kita bicara banyak kendala-kendala atau hal-hal yang berkaitan dengan baik pendirian maupun perubahan anggaran dasar. Apa sih yang kemarin menjadi permasalahan sehingga kita harus mencoba untuk eksistensi dari koperasi ini harus tetap ada, karena ujung-ujungnya nanti bahwa koperasi ini nanti mempunyai nomor induk berusaha. Saya juga tidak bisa memastikan apakah nantinya nomor induk berusaha ini sama dengan NIK. Kalau NIK sekarang kan sudah juga bisa nanti terintegrasi dengan NPWP. Nah, kalau ini nanti sudah terintegrasi juga dengan NPWP, maka segala hal juga ujung-ujungnya di dinas perizinan. Ya, kita tetap melandaskan koperasi itu pada Undang-Undang 25 tahun 92. Jadi kalau misalnya ada koperasi yang dibuat sebelum tahun 92, maka harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan yang Undang-Undang 25 tahun 92. Yang perlu dipahami oleh pelaku usaha adalah Anda memahami tentang literasi tentang koperasi ini harus tahu, terutama tentang jenis usaha, sehingga tidak akan keliru dalam menyampaikan atau membuat KBL-nya. Ya, kalau kita melihat konfigurasi atau kondisi dari koperasi dari tahun ke tahun itu banyak sebenarnya mengalami perubahan. Tetapi menurut saya kadang-kadang kita kalau sudah comfort, kalau kita sudah nyaman dengan kondisi, toh ketika saya melakukan hubungan dengan pihak ketiga saya nggak ada masalah, ya sudah. Jadi mungkin dengan adanya era teknologi ini kita diajak untuk mulai memahami perubahan yang terjadi. Tapi ketika pendaftaran OSS ini
kenapa data koperasinya tidak ditemukan? Apa belum sinkron atau bagaimana? Ke anggotanya adalah orang yang pernah bekerja di SMK Negeri 5. Artinya KTP-nya seperti yang Ibu sampaikan pertama tadi, tidak semuanya di Kota Malang. Apakah itu menjadi kendala ini atau bagaimana dan solusinya bagaimana? Misalnya tadi dulu dia di Malang, tapi kemudian dengan berjalannya waktu kemudian si anggota-anggota itu kemudian berpindah. Saya bilang kalau kita bicara masalah pendirian, yang terekod adalah sesuai dengan pada saat kita mendirikan. Nah, menurut saya juga tadi bilang sudah keluar nggak agunya? Agunya sudah keluar, tetapi apa kendalanya di mana? Ini mau daftar OSS, Ternyata ada notifikasi data koperasi tidak ditemukan. Data koperasi tidak ditemukan. Saya beritahu ya, di sini posisi notaris kalau seperti ini adalah sebagai dokter. Jadi setiap pasal per pasal harus kita lihat dulu. Mungkin non sewu ya Mbak ya. Itu tahun berapa? 2021. Barusan. Mbak non sewu. Ini nanti makanya oke, saya break dulu. Saya ingin bicara sebelum, karena begini. Pendiriannya, Mbak masuk di perubahan anggaran dasar atau pendirian? Perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar. Ketika masuk di sistem, berarti di sini kan minta NIK. Ya. Lalu kemudian nama. Ya. Sudah sesuai semua. Sudah. Sebelum PAT kan ada rapat anggota juga undang-undang koperasi. Jadi insya Allah sudah fix. Termasuk usaha utama, pendukung utama. KBLI-nya? Ya. Oke, nanti mungkin Ya. saya coba ini ya. Apakah sudah ada yang koperasinya mendaftarkan pemilik manfaat? Ini dimintai siapa sih sebenarnya pemilik manfaat dari koperasi tersebut? Bukannya karakteristik koperasi itu adalah manfaatnya milik semua anggota, memang iya. Tetapi di dalam BO tadi, BO itu beneficial ownership ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu pada dasarnya ingin masuk ke seluruh usaha-usaha yang kita lakukan sebagai tindak pengawasan. Sebenarnya koperasi ini dimiliki oleh siapa sih begitu? Nah ini diisi apa Bu? Dirapatkan aja siapa yang nantinya ditunjuk sebagai pemilik manfaat. Format koperasi, anggaran dasar koperasi itu pada hakikatnya hanya sebagai referensi. Referensi itu panduan, bukan harus mutlak seperti itu. Karena yang tahu karakteristik koperasi itu adalah anggota koperasi itu sendiri. Makanya kedudukan rapat anggota itu paling tinggi, ya dibandingkan pengurus. Perkembangan koperasi saat ini seperti apa nih Pak? Memang harus diakui aktivitas ekonomi selama pandemi ini kan pasti terbatasi, sehingga gerakan-gerakan perekonomian itu juga terbatasi, dan itu juga berimbas pada koperasi itu. Tapi sudah 2-3 bulan sekarang ini kan aktivitas sudah mulai bangkit kembali, termasuk koperasi, ada kegiatan-kegiatan, aktivitas ekonomi sudah berjalan, dan harapannya usaha-usaha, pelaku usaha sudah mulai bangkit, termasuk koperasi ini juga sudah mulai beraktivitas kembali secara normal. Tadi dalam sambutan Anda bilang bahwa koperasi mungkin pengurusnya masih konvensional, apa sih Pak? Strategi sendiri Pak, strategi untuk lebih menggiatkan koperasi Pak, khususnya untuk bidang usahanya seperti apa nih Pak? Strategi dari Diskopindo? Ya, kami selalu mendorong dan mengkampanyekan gerakan koperasi itu kepada kaum milenial ya, bahwa lembaga yang bagus untuk dibentuk adalah suatu koperasi, karena di situ tidak hanya kita bicara sisi bisnis atau ekonomi, tetapi di koperasi itu juga kita bisa belajar masalah sosial, karena anggota-anggota itu punya hak suara yang sama. Melalui rapat anggota tahunan mereka bisa menyampaikan aspirasi. Selain itu ada sisi pembelajaran organisasi.
karena di dalam koperasi ada kepengurusan, ada pengurus, pengawas, ada manajernya yang melakukan menjalankan unit-unit usaha. Nah, di situ kita bisa belajar secara organisasi bagaimana mengembangkan koperasi itu, dan harapannya kaum milenial lebih banyak yang tertarik untuk membentuk